selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Utara dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Angki Crescentia menjumpai Anda dalam Obras Obrolan Santai. Ya, seperti biasa 30 menit ke depan saya akan mengajak Anda untuk mengupas tuntas ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang bermanfaat, edukatif, dan informatif yang pastinya sayang sekali untuk Anda lewatkan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk ngobrolin soal usaha ternak ikan lele jumbo. Yang lebih spesial lagi nih karena usaha ini dilakoni oleh seorang aparatur sipil negara atau ASN. Kira-kira seperti apa ya seorang ASN melakoni atau menekuni ternak ikan lele jumbo ini, usaha ini, di tengah kesibukannya sebagai seorang aparatur sipil negara. Untuk itu saat ini sudah hadir bersama dengan saya dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Mas Abdul Halik dan juga ada Mas Oscar Kamajaya. Mas apa kabar nih? Baik, alhamdulillah baik. Luar biasa, kayaknya semangat banget nih. Saya juga semangat sekali mau ngobrolin soal usaha ternak ikan lele jumbo ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Saya mulai dari Mas Abdul Halik dulu. Sebagai seorang ASN, kesibukannya seperti apa sih selama ini, Mas? Ya, kalau kita sebagai ASN ya sesuai dengan aturan kita masuk dari jam 7.30, pulangnya jam 4. Jadi untuk membagi waktu sih sebenarnya makanya kenapa saya beralih usaha ke ikan lele jumbo. Yang pertama, dia tidak makan waktu dan dia tidak akan mengganggu waktu dan tugas pokok kita sebagai ASN. Berarti memang sebagai seorang ASN juga tentunya tidak melupakan main jobnya kerjaan utama. Tugas pokok di pemerintahan gitu. Nah, kalau Mas Oscar sendiri nih, gimana sih menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kesibukan sebagai seorang ASN, terus juga tentunya bersama dengan keluarga, seperti apa Mas Oscar? Ya, kalau saya kan profesi sebagai penyuluh perikanan ini. Artinya memang ini bidang usaha yang biasa digeluti terutama di saya penyuluh perikanan. Artinya menurut pekerjaan saya kan tidak seperti Pak Halik yang rutin jam 7.30 masuk jam 4. Kalau saya sebagai penyuluh ini artinya waktunya bebas. Dengan adanya waktu yang bebas ini ya meluangkan saya untuk berusaha budidaya. Apalagi salah satu hal yang menurut saya paling penting adalah penyuluh perikanan harus memberikan contoh untuk para pembudidaya. Makanya dari situ awalnya berdasarkan dulu yang pertama waktu COVID, kita bingung mau cari kegiatan apa, akhirnya berusaha lele ini. Sekaligus untuk memberikan contoh karena dalam penyuluhan itu satu hal yang paling cepat diterima oleh orang lain itu melalui praktek ya. Siap. Nah, memang sejalan ya, inline dengan kegiatannya Mas Oscar juga sebagai seorang penyuluh dan kemudian didukung dengan usaha ikan lele tadi. Mas Oscar berarti kerjanya di Dinas Perikanan? Kalau ininya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan. Di Kabupaten Bulungan sini. Kabupaten Bulungan. Kalau Mas Diki? Mas Halik ya, Mas Halik, mohon maaf. Kalau saya di Dinas Perikanan, Provinsi Kalimantan Utara. Jadi memang dua-duanya sejalan. Jadi sinkron. Sinkron, punya basic pengetahuan yang memang perikanan begitu dan juga kelautan. Lalu kemudian melakukan usaha atau menekuni usaha ternak ikan lele jumbo. Nah, selain juga dari waktu yang memang juga bisa diatur, kenapa alasan utamanya memilih ternak ikan lele jumbo? Padahal kan kalau kita lihat banyak banget nih usaha yang bisa dilakoni. Kenapa memilih itu, Mas? Jadi gini, kalau kita di bidang perikanan itu memang banyak jenis komoditi apa saja sebenarnya, apalagi sesuai dengan basic kita, pengetahuan kita tentang perikanan. Jadi kenapa saya memilih salah satu komoditi adalah ikan lele jumbo? Yang pertama adalah dia tidak ribet. Nggak ribet. Itu yang pertama, dia tidak ribet. Dan yang kedua adalah masalah treatment. Nah, kalau treatment untuk ikan lele itu sebenarnya tidak ribet. Dalam arti ikan lele itu repotnya pada saat adalah treatment air awal, pada saat kita masukkan bibit baru, sama sortir atau ganti air, itu aja. Dan itu tidak perlu kita lakukan siang hari atau pada pagi hari, cukup sore hari.
Jadi Bisa. dia tidak memakan waktu tugas pokok kita gitu kan. Jadi dia tidak mengganggu lah, namanya kan. Aktivitas sehari-hari Ya, juga tetap betul, jalan, tetap jalan. kemudian Jadi juga ternak ikan lelenya juga berjalan berjalan, gitu ya. kan. Ya, jadi seperti itu. Makanya kemarin kenapa kita mengambil kesimpulan itu, sebenarnya pada awalnya ini kan kita melakukan budidaya ini kan adalah pada saat kita lagi gencarnya COVID-19. Nah, jadi kita berpikir untuk melakukan hal-hal yang positif dan menghasilkan ya, makanya beralihlah kemarin berbudidaya ikan lele gitu. Budidaya ikan lele untuk mengisi kekosongan waktu ya. Gitu kan. Iya, selama pandemi COVID-19 awalnya di situ. Nah, saya mau ke Mas Oscar. Mas Oscar tadi juga kan sudah sempat menyinggung ini awalnya pada saat pandemi nih. Jadi kayak gabut gitu ya, mau ngapain? Ya, akhirnya memilih untuk ternak ikan lele. Kalau dari Mas Oscar sendiri melihat kesulitannya gimana sih, Mas? Kalau kesulitan ikan lele sebenarnya itu kita punya potensi ya. Artinya di tempatnya Pak Halik, di tempat saya, dan di tempat teman-teman itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Artinya perlakuan itu tidak harus sama. Nah, kita harus mencari artinya perlakuan yang cocok untuk kolam kita. Nah, itulah yang kita cari. Misalkan di sini ada kejadian ikannya menggantung, itu tanda stres atau bagaimana kan? Kita punya perlakuan khusus. Jadi tingkat kesulitannya itu karena berbeda-beda lokasi dan berbeda-beda sumber airnya, bisa seperti itu. Nah tadi Mas Oscar bilang kalau ini berbeda-beda di tempat yang satu dengan di tempat yang lain. Ini artinya memang lagi booming banget dong ikan lele di kalangan teman-teman ASN ya? Ya kalau sebagian yang lain itu bukan ASN, memang pembudidaya murni. Jadi kami dengan Pak Halik di sini juga mempersatukan yang di tingkat artinya di lingkungan kita kan. Nah itu artinya kalau yang ada teman-teman menggunakan media kolam tanah, Pak Halik menggunakan media kolam terpal, ada juga media kolam tanah. Di rumah saya juga ada media kolam semen. Artinya kita mencoba segala kemungkinan yang cocok untuk ikan lele itu. Nah Mas Halik sendiri kan sudah ada pilihannya ya, opsinya ada beberapa, ada yang kolam terpal, kolam tanah, kemudian kolam semen. Kalau lebih prefernya yang mana Mas? Yang mana yang kira-kira terbaik gitu loh untuk ternak ikan lele ini? Ataupun juga gimana memilih yang paling cocok gitu ya untuk ternak ikan lele ini? Ya, kalau untuk ikan lele sih sebenarnya sih ya, kalau kita mau dia dalam bentuk media apapun, itu sebenarnya semuanya bagus. Cuman dalam di media budidaya itu ada plus minus. Apa tuh Mas plus minusnya? Jadi contoh ya, kalau kita menggunakan metode kolam tanah, itu sebenarnya dia lebih bagus dibandingkan kolam terpal. Ya kan begitu? Karena memang habitat asli kan sebenarnya di tanah. Di tanah ya. Gitu. Terus minusnya kalau kolam tanah itu kita rata-rata di sini adalah kolam tak ada hujan. Jadi kolam tak ada hujan dalam arti kita tidak memiliki namanya outletnya atau pembuangan ya kan. Jadi air itu air resapan aja. Jadi mekanisme panennya juga ribet. Siklus airnya berputar di situ aja ya. Gitu kan. Jadi kita harus nyedot dan sebagainya di situ minusnya. Cuman bisa diakali dengan menggunakan keramba atau menggunakan jaring gitu kan. Cuman kalau mungkin saya pribadi tidak bermasalah. Karena mungkin saya ditunjuk ya karena ada modal sedikit lah gitu kan. Karena kita harus menambah modal lagi. Gitu. Jadi itu untuk kolam tanah. Tapi kalau untuk kolam terpal sebenarnya bagus juga. Bagusnya kolam terpal itu adalah dia lebih terkontrol. Dan juga kita desainnya itu simple dan semaunya kita. Contoh seperti ini saya bikin outletnya, pembuangannya, jadi enak. Jadi semua terkontrol sih sebenarnya. Cuman perbedaannya nanti di kualitas airnya. Kualitas air. Kualitas air dia kita cepat ganti. Dalam arti karena ada terjadi penumpukan dari sisa makanan, sisa kotoran ikan. Jadi itu menyebabkan aroma tidak enak. Gitu. Nah, tapi untuk mengakali ini Mas Diki, Mas Oscar, untuk mengakali bagaimana siklus airnya ini, karena kan tadi ikan terpal itu lebih cepat ya, harus lebih cepat ganti airnya. Tapi untuk mengakali ini ada nggak tips-tips lain buat
supaya airnya itu tidak cepat kotor atau seperti apa? Ya, kalau yang biasa dilakukan di sini itu ada dua sebenarnya, Mbak. Yang pertama ya kita pola pergantian air yang secara rutin. Artinya sumber air kita sedot, kita buang, sedot, buang, seperti itu bisa. Kemudian metode yang kedua kita menggunakan probiotik. Artinya probiotik ini kita buat sendiri. Di saat probiotik ini kita campurkan ke dalam air, dia akan berfungsi untuk mengurai kotoran-kotoran itu menjadi zat yang dibutuhkan oleh lelenya. Ikan lelenya. Oke. Itu yang namanya bioflok. Bioflok. Itu secara umum bahasa budidayanya, bioflok. Oke, nah ini juga pasti kan kalau ngomongin soal budidaya ikan, ternak ikan, itu pasti juga kita nggak terlepas dari yang namanya pakan. Ya, kualitas pada saat panen itu kan pasti juga menentukan banget nih pakannya. Tapi kalau dari Mas Oskar sama Mas Halik memilih pakannya ini seperti apa? Dari Mas Oskar dulu. Mas Halik dulu. Ya. Kalau pakan itu variatif, karena kita ketahui di sini ya jenis pabrik banyak sih pabrik pakan kan, mulai dari Matahari Sakti dan sebagainya, termasuk STP. Jadi saya tuh biasanya menggunakan ini Java atau SPLA. SPLA. Itu proteinnya 32 sampai dengan 34%. Tapi sebenarnya kalau di ikan lele karena memang sifatnya dia omnivora, ya betul. Cuman omnivoranya dia lebih identiknya ke karnivoranya. Makanya jadi intinya protein hewaninya dia lebih tinggi. Yang dibutuhkannya dibandingkan nabati. Sama nih dengan ikan mas juga sama omnivora. Cuman kan perbedaan berbanding terbalik. Kalau ikan mas itu dia lebih identik ke herbivoranya, berarti peningkatan protein nabatinya dia harus tinggi daripada hewaninya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita kan di pakan itu kan pakan khusus lele ada. Ada. Kalau dia di MS itu biasa dulu kita pakai kan MS juga. Nah, itu LP namanya. Protein 31 sampai dengan 33%. Nah, sekarang saya pakai lagi namanya SPLA 12 dari produknya STP Suritani Pemuka. Itu dari 32% ke 34%. Cuman ada juga sih teman-teman itu mekanismenya dia dengan pakan tambahan. Menggunakan usus ayam, perut ikan, atau ikan-ikan reject lainnya. Nah, kalau di lele itu sebenarnya ya dari kreativitas kita aja sih kalau untuk urusan pakan gitu. Karena memang sifatnya tadi omnivora kan? Omnivora. Ikan lele ini kan juga pemakan segala gitu. Nah, kalau dari Mas Oskar sendiri memilih pakannya seperti apa, Mas? Tadi kan kalau dari Mas Diki sudah memilih yang protein hewaninya lebih tinggi seperti itu ya. Kalau dari Mas Oskar bagaimana? Ya, intinya satu, kalau lele ini yang namanya karnivor, dia membutuhkan protein hewani yang tinggi. Artinya kita mencoba memilih protein-protein yang bersifat hewani. Contohnya dari ikan-ikanan, atau dari usus, dari ayam potong yang sudah mati kan. Nah, kalau di saya budidaya itu menggunakan dua, artinya satu pakai pakan pabrik, yang satunya menggunakan usus ayam. Tapi usus ayam ini sudah direbus dulu. Kita menghilangkan, meminimalisir bakteri-bakteri yang ada di usus ayam itu. Baik, berarti memang treatmentnya juga luar biasa ya, kayak di treatment bener-bener seperti memperlakukan kita juga makanannya ya. Jadi bisa pada saat panen juga menghasilkan produk yang berkualitas. Oke, Mas Halik sama Mas Oskar, kita masih bakalan ngobrol-ngobrol dulu. Pemirsa, kami juga masih akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi, tetap di Obras Obrolan Santai. Masih bersama kami di Obras Obrolan Santai. Saya masih sama Mas Halik dan juga Mas Oskar. Ini kita mau ngobrol lagi soal ASN pengusaha ternak ikan lele jumbo. Nah, ini yang dipilih adalah ikan lele jumbo ya, Mas Halik sama Mas Oskar ya. Nah, ini
kita mau tahu dulu nih, modal awal untuk beternak ikan lele jumbo ini sebenarnya berapa sih Mas Halik? Kalau saya dulu ya, modal awalnya ini sebenarnya ya sebenarnya lumayan sih tinggi, karena kita kan membangunnya dari awal. Iya. Ini kalau saya dari 2 bak, terus tambah bak ini nih 4, 5, 6, 7 dengan kolam tanah itu ya sama nimbun dan sebagainya. Karena tanah kita ini tanah gambut. Tanah gambut. Ya, memang harus Jadi harus ditimbun dulu ya. Oke. Itu kalau saya hitungannya kemarin sekitar 19 juta. 19 juta. Iya. Sudah semuanya nih. Iya, sudah termasuk dengan bak-bak dengan terpalnya dan sebagainya. Oke, kalau dari Mas Oscar sendiri Ya, kemarin saya kurang lebih aja sekitar 15-an ya. 15-an juta modal awal. habisnya 15 sampai 19 Iya. juta ya kurang lebih Iya. lah ya. Ini ada berapa nih? 6 ya? 7? 7 Banyak kolam. Nih. 1, 2, Banyak 3, lah pokoknya. 4, tambah 4, 8. Awal, oke. 8 kolam. 8 kolam. Oke. Ini pasti juga ya isinya macem-macem kan ya. Ada yang mulai buat kolam Iya. semai, Iya, kemudian betul. juga ada yang dipisahin Iya, lagi. disortir. Ya, ukuran-ukurannya ini berapa Mas rentang ukurannya? Kalau saya sih biasanya ya di tahap pendederan itu sampai dengan 1,5 bulan. Dari bibit, misalnya bibit ukuran 3 sampai 4 cm. Biasanya saya di umur 1,5 bulan itu baru saya lakukan penyortiran berdasarkan size. Oke. Ya. Size-nya gimana Mas Oscar? Yang paling banyak dicari sama orang? Kalau size konsumsi yang paling banyak itu size 4, 5, 6 per kilo. Oke. Gitu. Tapi yang ada di sini ada size apa aja? Oh, kalau di sini lengkap sih. Sampai size berapa? Ada size 6 sampai 7 sekilo. Wow. Ada yang 4, 5, 6 ada. Terus Oke. yang di keramba itu ada 8, 7, 8, 9. Sekilo isi 7 sampai dengan isi 9. Oke. Remaja. Remaja. Terus ada yang sekilo isi 18 sampai dengan 20. Ada. Bibit pun ada. Bibit baru juga. ditebar ada. Oke. Tapi itu dijual juga bibit barunya? Enggak. Buat sendiri ya. Memang konsumsi. Kita khusus di sini memang khusus untuk ukuran konsumsi. Oke, Mas Oscar, Iya. ini pasarnya kemana sih? Mau tahu dong. Setelah panen nih pasarnya Iya. kemana aja? Ya, ini kalau untuk teman-teman mayoritas ya kalau bisa dibilang sekarang posisi 70% ke pasar induk. Oke. Ya, pasar induk, dan ada juga teman-teman sebagian yang memasarkannya ke warung-warung. Artinya yang jual pecel lele itu warung-warung. Mungkin ya sekitar 10%-an lah dari panen. Oke. Ya. Berarti memang pasarnya untuk sementara di Tanjung Selor ya. Tanjung Selor, Tapi ya. pernah nggak keluar Tanjung Selor, Mas? Pernah. Ini teman-teman juga ada sebagian, tapi itu kan tidak rutin. Artinya kalau memang kita ada pesanan dari Malinau, ya kita penuhi. Oke, tergantung permintaan lah ya. Iya. Nanti kalau ada permintaan ke mana keluar Iya, boleh. Kalimantan Utara juga boleh lah ya. Boleh. Oke, Yang tinggal penting diatur. diatur. Siap. Oke, nah kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Oscar sama Iya. Mas Halik. Saya masih mau ke Mas Oscar dulu sebagai seorang penyuluh perikanan ya di Kementerian Perikanan dan Kelautan begitu ya Mas. Ya. Ini Mas Oscar melihat treatmentnya, perbedaan treatment untuk ikan lele dan juga ikan-ikan air tawar gitu ya, ikan Ya. air tawar lain sejenisnya gitu, apa sih Mas perbedaannya? Kalau yang pertama sebenarnya kita harus melihat itu sumber air ya. Antara di tempat Halik dengan teman-teman yang lain itu sumbernya berbeda. Mungkin Pak Halik ini menggunakan air sumur bor. Di tempat saya menggunakan air tanah, artinya air gambut. Itu bisa, Ya. artinya kita harus memilih ikan yang cocok dibudidayakan di air itu. Di tempat kita. Ya. Oke. Kalau teman-teman lain bisa dia menggunakan air tanahnya itu untuk ikan-ikan komoditas lain seperti ikan mas, ikan gurami bisa. Tapi kalau di tempat kami, Pak Halik ini lebih cocoknya untuk ikan lele. Ikan lele. Oke, memang berarti tergantung tempat juga ya, Iya. tempat Iya. budidayanya Sumber ya. airnya. Sumber airnya, terus kemudian juga medianya seperti apa gitu. Oke, nah Mas Halik, ini sekali panen ya, bisa ikan-ikan ini bisa berapa kali dalam sebulan? Saya itu kalau karena memang mekanisme saya itu tidak ada kata panen sih sebenarnya. Karena kita sudah dari awal kita sudah melakukan namanya sortir per size. Iya. Jadi kita akan tahu oh bak ini siap jual, bak ini siap jual gitu. Biasanya berapa lama, Mas? Biasanya kalau kita mulai dari tebar bibit 34 itu
itu 2,5 bulan itu kita sudah bisa melakukan namanya panen sortir namanya. Panen awal Ya, gitu panen ya? awal, panen Oke. awal. Jadi kita sortir sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan oleh pasar. Sorry, yang panen awal ini udah bisa dijual berarti? Ya, dijual. Oke. Di umur 2,5 bulan. Tapi maksimal untuk mencapai ukuran atau size yang memang ini berapa Di lama? umur 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan. baru maksimal Ya, tuh. itu maksimal. Oke. Kita bisa dalam arti paling sisa-sisa yang ukuran di bawah size itu paling sekitar 30%-an. Oke, Gitu. bisa dibisikin nggak ke pemirsa di rumah berapa sih omset seorang pengusaha ikan lele jumbo Ya. sekali panen nih? Siapa tahu yang di rumah juga kan pengen ya untuk usaha ini ya. Benar. Iya. Jadi begini, kalau kita itu adalah kalau di saya ya, karena kita ini kan beda-beda nih mekanismenya, walaupun memang satu komoditi gitu kan. Kalau di saya mekanismenya karena saya sistemnya bertahap, saya hitungnya per tahap. Oke. Kayak gitu. Contoh saya nebar misalnya dengan ikan 7.000, itu di dalam tebaran pertama itu saya akan catat semua modal pengeluaran dan modal beli bibit dan beli pakan. Nanti begitu di saat kita namanya panen pasca panen, itu saya akan catat lagi berapa penghasilan panen dalam 1 minggu, nanti dengan habisnya ikan, begitu kan, begitu metodenya. Kalau kemarin itu berdasarkan yang saya di tahap ini kan sudah ini banyak kali di tahapnya sudah nggak saya hitung udah. Jadi memang ada di saya dulu sempat sampai di tahap 7 saya hitung itu saya tebar 7.000 ekor itu modal saya 13.700.000. Oke. Modal pakan dan bibit. Semua tuh ya? Sampai panen. Oke, sampai panen. Terus saya jual ikan itu kemarin itu 1 ton 60 kilo. 1 ton 60 kilo? Kali 25.000 aja. Waduh, ini berkali-kali lipat ya. Bukan lagi buat hitungannya cuma 25 juta. Oke. Kembalinya. Bukan buat uang bensin lagi nih, tapi bisa uang buat nabung banyak-banyak, bisa buat naik haji mungkin ya. Ya. Amin, mudah-mudahan. Baik, ya ini kayaknya tadi juga Mas Oscar pengen banget nih ngasih tips-tips yang kita tunggu nih Mas Oscar sebagai seorang penyuluh perikanan. Kira-kira bagaimana Mas tips untuk mendapatkan benih? Sekarang selain pakan tadi kan, yang pasti juga benihnya harus berkualitas dulu ya. Nah, tipsnya ini seperti apa Mas Oscar? Jadi saya kembali ke tadi yang sedikit ya, ke modal ya. Iya. Jangan sampai orang takut untuk berusaha dengan mendengar tadi yang 19 juta atau 15 juta. Tidak, itu kan artinya sesuaikan dengan disesuaikan, ya. Lele ini sebenarnya tidak butuh modal banyak. Kita juga bisa pelihara di dalam ember, boleh. Untuk pakan juga kita tidak harus menggunakan pakan pabrik. Ada banyak metode pakan yang bisa kita berikan. Khusus bisa, sisa-sisa makanan rumah tangga bisa. Artinya itu kembali ke pembudidaya masing-masing. Nah, untuk analisa usaha satu ya, berdasarkan teman-teman yang sudah di sini, ini saya menyimpulkan, artinya untuk 1.000 ekor itu biasanya yang menggunakan pakan pelet itu bisa menghasilkan 600 sampai 800.000 per 1.000. Per 1.000. Artinya jika Anda ingin menghasilkan uang 8 juta, ya tinggal dikalikan berapa ribu yang harus pelihara dan tinggal dibutuhkan modal berapa, kan begitu. Oke, jadi jangan takut ketika tadi dengar berapa belas juta. Oh enggak, kita bisa disesuaikan dengan budget masing-masing gitu ya. Oke, ini berdua Mas Halik sama Mas Oscar udah berapa lama sih ternak ikan lele? Kita hampir barengan ya. Barengan ya, kurang lebih 2 tahun semenjak COVID ini. Ya. Janjian ya. Iya, janjian ternak ikan lele, udah panen juga, udah berapa lama juga. Tapi kalau dari segi gizi nih, kita ngomongin soal gizi, mungkin ke Mas Oscar ya. Kalau dari Kementerian Perikanan ataupun juga dari Dinas Perikanan gitu, ada program memang ya, ayo makan ikan. Nah, namanya Gemar Ikan. Nah, Gemar Ikan. Ini bagaimana Mas sinkronisasinya dengan usaha-usaha yang memang saat ini lagi digelutin? Ya, jadi saya juga dulu sih awalnya berpikir seperti itu. Gitu kan. Saya juga sebagai seorang perikanan ya merasa tergerak juga. Kalau dilihat dari segi potensi untuk wilayah Kalimantan Utara, mau dia potensi dari daratnya, lautnya, itu semua berpotensi sebenarnya. Jadi sesuai juga dengan program, ada namanya program nasional, itu di Kementerian Kelautan Perikanan itu ada namanya Gemar Ikan. Gemar Ikan. Gemar, menggemari masyarakat bermakan ikan.
Ya salah satunya itu tadi kita untuk memenuhi tingkat kebutuhan gizi masyarakat kan. Oke. Nah, ya salah satunya ya seperti yang kami lakukan lah. Nah, Dalam arti inilah tahap pengenalan kami gitu kan. Ayolah, marilah kita makan ikan. mari kita makan Nah, ikan. Marilah kita makan ikan. Budidaya Kenapa? ikan juga ya, Mas? Ya, berbudidaya pun boleh. Heeh. Karena di dalam budidaya itu kalau bahasanya Iya. kalau untuk di perikanan, kalau sudah berbudidaya berarti nilainya komersil. Iya, betul. Itu nilai komersil. Sudah Oke. tidak ada lagi itu nonsen lah kalau dibilang hiburan. Benar. Ya. Itu Memang udah sih awalannya hiburan. hiburan yang menghasilkan. Menghasilkan. Itu namanya iseng-iseng berhadiah ya Ya, pemirsa. betul. Jadi jangan lupa untuk budidaya ikan juga, makan ikan juga biar sehat. Oke, terima kasih banyak nih Ya. Mas Ya. Halik sama Ya. Mas Oscar Ya, sudah gabung sama sama-sama. kita Terima di obrolan santai. Mudah-mudahan Ya. usahanya sukses, jalan lancar. Amin. Kalau panen jangan lupa calling-calling ya. Ya, Oke. oke. Baik, itulah tadi obrolan santai kita pada sore hari ini bersama dengan Mas Halik dan juga Mas Oscar mengenai ASN pengusaha ikan lele jumbo. Nah, untuk Anda yang tertarik juga jangan lupa untuk membudidayakan ternak ikan lele jumbo. Demikian saya Angki Crescentia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.